Shalom seluruh warga kerajaan. Firman Allah menunjukkan di dalam 2 Timotius pasal ketiga, bagaimana barang siapa yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Ayat sebelumnya diterangkan oleh Rasul Paulus, tetapi engkau berbeda dengan orang-orang dunia pada akhir zaman ini. Engkau mengikuti cara hidupku, pengajaranku, kesucian, ketekunan, menghadapi segala macam pencobaan dan ancaman. Karena jangan heran anakku, karena orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan mengalami aniaya. Nama Tuhan Yesus sendiri adalah a man of sorrow. Yesaya 53 sampai dengan hari ini, orang-orang Israel bingung. Mengapa Mesias menderita? Bukan dia the all-powerful king, all-powerful Messiah. Tetapi dengan jelas, saudaraku, raja itu menderita untuk kita. Kalau suffering for the king, ya kita seharusnya bisa begitu, bisa mengerti ya. But the king suffering for us. Ada sebuah cerita yang sangat menyentuh hati. Satu hari raja dengan seorang ajudannya, seorang hambanya. Pada saat itu terpisah karena itu dalam keadaan perang, dikejar oleh serigala-serigala kelaparan. Dan saat itu maka hambanya berkata, Tuanku, biarlah Tuanku dilindungi oleh Tuhan. Lalu dia menyerahkan dirinya supaya Tuannya mendapat kesempatan melarikan diri dan dia dicabik-cabik oleh serigala-serigala yang buas itu. This is a wonderful story. Tetapi itu bukan, saudaraku, bukan Injil keselamatan. Injil keselamatan adalah sang raja yang berkata, hambaku, I give you the second chance. I will die for you. I will suffer for you. Lalu raja itu yang begitu mulia menyerahkan dirinya dan dihancurkan oleh serigala-serigala yang buas. Itu yang terjadi mulai dari saudaraku ketika dia mulai pelayanan, segala fitnah dikatakan dirasuk roh jahat, dibilang Beelzebul orang Samaria,
dikatakan macam-macam, dan bukan cuma itu. Kemudian kita lihat mulai Taman Getsemani menghadapi pengadilan kangguru, artinya main-main aja saudaraku, mengalami aniaya. The Passion of the Christ itu tidak bisa menggambarkan the sorrow di dalam jiwanya, cuma lihat tubuhnya saudaraku. Dia dihantam. Kalau orang Yahudi itu 39 kali supaya tidak lewat 40. Tapi kalau orang Romawi tidak ada hitungannya. Dan firman Allah berkata, mereka membajak punggungku, tetapi oleh bilur-bilurnya saudara dan saya disembuhkan. Look at me. Saya disembuhkan secara ajaib dengan bermacam-macam penyakit. Bahkan penyakit asma keturunan disembuhkan. Because the king suffer for me. Saudaraku, Tuhan tidak pernah merencanakan penyakit, bahkan menjadi tua dan mati, saudaraku. Rencana Tuhan selalu cuma damai sejahtera. Eden means pleasant, menyenangkan. Itu rencana Tuhan buat saudara saya. But we live in a fallen world. Karena itu saudaraku, nanti kita akan juga bicara. Kalau orang fasik itu menderita, biasalah. Kita bisa mengerti. How about the righteous suffer? Nanti kita bicarakan pada episode berikutnya. Tuhan memberkati saudara yang mau hidup beribadah, live godly in Christ Jesus, will suffer, yaitu saudaraku menghadapi suffering. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Shalom warga kerajaan. Sekali lagi shalom. Saya yakin dan percaya bahwa kabar kita hari ini sangat luar biasa. Amin. Dan saya percaya juga bahwa kerinduan kita datang di tempat ini adalah untuk datang memuji dan menyembah nama Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita mau bawa doa kita kepada Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan buat segala kasih dan setiamu dalam kehidupan kami. Kalau kami ada hari ini sebagaimana kami bisa ada. Kami datang di tempat ini untuk datang beribadah, untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Itu bukan karena kuat gagah kami, bukan karena kehebatan kami. Tapi kami percaya itu semua karena kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, tidak lupa kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan pulihkan, Tuhan lawat, Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati udara tanah airnya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami minta hujan awal, pertobatan yang besar, keselamatan yang besar, penuhan jiwa-jiwa itu terjadi buat bangsa ini. Sehingga akan banyak jiwa-jiwa yang bisa dimenangkan, banyak jiwa-jiwa yang bertobat, menerima Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat Tuhan. Terima kasih, kami juga tidak lupa berdoa Tuhan untuk setiap para pemimpin-pemimpin kami. Terutama kami berdoa buat pastor senior kami Bapak Timotius Arifin. Tuhan terus pakai hamba-Mu dan hikmat pengurapan ilahi, kekuatan, kesehatan, panjang umur, berkat Tuhan melimpah dalam kehidupannya. Berdoa Tuhan buat Bapak Gembala kami di tempat ini, Pak Herman Lipi. Tuhan terus pakai hamba-Mu menggembalakan di tempat ini, membawa setiap jemaat-jemaat-Mu dipertunangkan kepada Kristus. Tuhan sertai dengan tanda-tanda yang besar, tanda-tanda yang ajaib menyertai pelayanan hamba-Mu, sehingga akan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Tuhan berkati hamba-Mu dengan luar biasa, berkati keluarganya, berkati rumah tangganya Tuhan. Apapun yang menjadi kerinduannya Tuhan akan memberkati. Terima kasih, kami yakin dan percaya di saat kami menaikkan pujian penyembahan kami kepadamu, ada kuasa, ada mujizat, ada kesembuhan, ada kelepasan terjadi di tempat ini. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan kami mau mendedikasikan ibadah ini untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Dan kami percaya Engkau bertahta di atas setiap pujian penyembahan kami Bapa. Terpuji dan termulia nama-Mu Tuhan, kekal untuk selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yesus Tuhan. Bapakku rindu menyenangkan-Mu, ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu.
Bapakku minta, layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci. Bapakku rindu menyenangkanmu, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku minta, kau layakkan aku, layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Oh, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam. Bahwa kami Tuhan semakin melekat padamu Tuhan. Oh Tuhan, kami rindu Tuhan untuk selalu memandang wajah-Mu. Diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan Engkau Tuhan. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Oh, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu. Oh, diam dalam bait-Mu. Mari sama-sama
sama-sama kita sembah Dia. Oh, kami sembah Kau Tuhan. Haleluya Yesus. Kami sembah Kau. Kami rindu memandang wajah-Mu, menikmati kasih-Mu Tuhan. Sebab hanya Kau yang kami rindukan. Kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah Kau Yesus. Kami sembah Kau Tuhan. Shikarabarabata karamasyananamu. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Kami rindu Tuhan. Kami rindu menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan. Kami rindu memandang wajah-Mu, bertemu dan muka dengan Engkau Tuhan. Itulah yang menjadi kerinduan kami. Haleluya. Haleluya Yesus. Shikarabanamamu. Haleluya Yesus. Kami sembah Kau Yesus. Shikarabarabarabayamashi. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami rindu Tuhan untuk selalu menyenangkan hati-Mu Bapa. Sebab hanya bagi-Mu lah segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi-Mu Yesus. Sebab hanya Kau yang layak ditinggikan. Sebab hanya Kau Raja yang layak diagungkan, dimuliakan, ditinggikan Tuhan. Kekal untuk selama-lamanya. Oh Yesus. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan di tempat ini. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Penuh kemuliaan, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja kami yang kami agungkan, Yesus Tuhan. Dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu. Datanglah kerajaan. Oh, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat
Berikan tepuk tangan dan sorak-sorak bagi Allah kita. Katakan haleluya. Haleluya Tuhan. Sebab Kau Allah yang kami percaya Tuhan. Engkau gunung batu kami, kekuatan dan perisai dalam kehidupan kami. Terpuji termulia namamu Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kami memuji menyembahmu Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau lebih lagi. Kami percaya Tuhan, Engkau kekuatan kami, Engkau gunung batu kami. Oh Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu kami percaya, hanya padamu hatiku percaya. Engkaulah menara dan kota perlindungan. Kami mau percaya Tuhan. Aku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu Tuhan, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara kami, Kaulah menara dan kota perlindungan. Aku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Aku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Kasih setiamu Tuhan, setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit. Kami mau bangkit Tuhan, menyatakan kebenaran-Mu. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Engkau Yesus. Haleluya Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah, mendengarlah panggilannya untuk menggenapi
sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan lagi nyatakan kebesarannya sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Engkau Yesus, Engkau Yesus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya, bukan bangkit, nyatakan kebesarannya sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Raja, dialah Raja kita. Dialah Raja. Haleluya. Engkau dahsyat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kemana Tuhan kami membawa? Di mana kami Tuhan bisa bersembunyi? Karena Roh-Mu tetap ada dalam kehidupan kami. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Haleluya Yesus. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdian kami Tuhan, seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga.
besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar. Amin. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Katakan sungguh indah, amin. Sungguh indah. Terima kasih Bapa, apa yang sedang kami alami, apapun itu bersama dengan Tuhan, terasa akan indah hidup ini Tuhan. Karena penyertaan-Mu, karena ada kasih-Mu yang ada dalam kehidupan kami. Sekalipun kami harus banyak menghadapi tantangan, ujian, pencobaan, kami akan menjalaninya bersama dengan Tuhan. Dan hari-hari yang kami lalui Tuhan akan penuh dengan kemenangan dan keberhasilan Tuhan. Berkati umat-Mu dengan firman-Mu, dan kami bersyukur kami sudah menikmati pujian dan penyembahan. Kami yakin kami berjumpa dengan Tuhan saat ini Bapa. Engkau Tuhan yang akan meneruskan karya-Mu lebih lagi hingga karya-Mu menjadi sempurna dalam kehidupan kami. Kami tidak mau goyah, kami akan tetap setia di tengah apapun yang sedang terjadi. Terima kasih, kami akan mendengar firman-Mu, sampaikan isi hati Tuhan, dan hamba-Mu hanya menjadi penyambung hati Tuhan. Dan biarlah kami semuanya diberkati dengan firman-Mu yang akan menguatkan, meneguhkan kami. Dan firman Tuhan juga sanggup membuat mujizat dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap mendengar firman Tuhan, katakan bersama-sama, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Wow, puji Tuhan ya. Apa kabar semuanya? Luar biasa ya. Tidak disangka-sangka suasana hujan ya. Ada jemaat yang telepon saya, Pak saya mau berangkat tapi hujan. Ya itulah fakta yang kita hadapi. Namun saya percaya saudara kita akan terus setia dan terus dikuatkan oleh firman Tuhan. Karena hanya dengan firman Tuhan kita boleh kuat menghadapi situasi yang semakin sulit. Ya BBM sudah naik ya. Kerasa enggak saudara? Kita orang yang berbeda saudara, harus tetap sukacita. Tepuk tangan buat Tuhan kita, amin. Nah baik saudara, sesuai dengan tema di bulan ini memang bulan yang sangat mengerikan gitu ya. Karena tetap pada tema yet suffering for the king. Saudara, penderitaan untuk sang raja. Nah hari ini saya akan bagikan satu tema masih perihal tentang penderitaan yang saudara hari ini kalau nyampe di telinga itu enggak enak gitu ya. Tapi ketika kita mendengar firman Tuhan dan mungkin nanti di bulan ini akan terus disampaikan, saudara akan memandang begini, oh penderitaan itu biasa ya. Penderitaan itu seperti tadi Pak Arifin katakan normal ya, bukan sesuatu yang menggelisahkan, yang menakutkan, tetapi normal. Artinya begini saudara, kalau kita tidak menghadapi penderitaan itu tanda tanya buat kita ya. Maunya hidupnya enak gitu kan, maunya hidupnya lempeng tapi tidak mau menderita. Nah ini abnormal saudara ya. Nah saudara hadapi tekanan hari ini, hadapi ujian, hadapi tantangan, percayalah saudara. Kita akan belajar hari ini bersama atau melihat kehidupan seorang nabi yang luar biasa. Namanya Yusuf atau Joseph ya. Ada namanya Yusuf, nama baptis? Tidak ada ya. Ya puji Tuhan saudara. Saya percaya saudara bahwa Tuhan akan menguatkan setiap kita hari ini. Nah kita akan baca saudara ayat bacaan kita dalam Kejadian pasal 39. Kita akan baca ya ayat yang pertama kemudian sampai yang keempat. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Perikop Yusuf di rumah Potifar. Ayat 1, 2, 3.
adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Saudara, ada beberapa hamba Tuhan yang mengambil tema mengenai kisah ini ya, dari from zero to hero gitu kan, atau from slave to palace, dari budak ke istana gitu ya. Saudara yang kasih Tuhan, saya yakin dan percaya saudara bahwa keberhasilan Yusuf itu kata kuncinya dalam ayat yang kedua kalimat pertama. Saya akan baca buat saudara. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Oleh karena penyertaan Tuhan, maka Yusuf dibuat berhasil. Bukan sebaliknya ya. Yusuf berhasil, kemudian setelah berhasil dia minta penyertaan Tuhan. Enggak. Tetapi saudara, oleh karena penyertaan Tuhan gitu ya, sehingga membuat Yusuf berhasil dalam kehidupannya. Saudara, siapa sih Yusuf? Kita akan lihat saudara bagaimana seorang Yusuf, seorang yang dibuang saudara, kemudian dijual oleh kakak-kakaknya, dan kemudian seorang yang mungkin katakan tidak ada pengharapan, budak, seorang yang sangat-sangat berada dalam posisi bukan nol lagi, tetapi minus, berada di bawah titik nol. Ya, sedemikian rupa diangkat oleh Tuhan. Dia bisa diangkat, masakan kita tidak bisa diangkat oleh Tuhan. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Makanya saya mau katakan begini saudara, setiap kita ada kesempatan untuk diangkat oleh Tuhan. Amin. Makanya saudara, saya selalu doa begini, masih ada kesempatan besar yang Tuhan kerjakan bagi kita. Saya baru mendengar saudara dari sahabat saya. Ya, dulu dia perlihatkan foto anaknya ya, dengan anak saya gitu saudara. Anak saya hitam gitu, novet itu saudara ya. Fotonya sama anaknya dia. Saudara, saya lihat anak-anak ini dulu kehidupannya biasa-biasa saudara ya. Seperti anak saya juga ya. Karena teman saya juga biasa-biasa. Sekarang dia sudah jadi gembala di Batam saudara. Dan kemudian dia juga seorang pengusaha saudara. Nah, melihat hal itu saudara, saya merenungkan begini. Kok bisa gitu ya, hari ini mereka menjadi orang-orang yang dalam perjalanan hidupnya akan digiring Tuhan menjadi orang-orang yang berhasil. Ya, jadi tadi dia baru kasih kabar, puji Tuhan bro, dia bilang anak saya lulus kuliah dan sudah selesai. Itu pun tidak disangka-sangka saudara, karena anaknya pendiam. Tapi lulus dengan cepat dan tepat dan kemudian dapat kerjaan langsung di IY ya. Ernst & Young kalau salah ya. Jadi dia dapat kerjaan di sana. Wah, puji Tuhan saya bilang. Saya minta juga doakan buat anak saya supaya juga dapat tempat kerja yang layak, yang terbaik daripada Tuhan. Dan saudara yang kasih Tuhan, mungkin saudara melihat masa depanmu hari ini tidak ada pengharapan ya. Engkau melihat sesuatu yang suram di depan mata. Tetapi saudara lihat ke depan bahwa Tuhan sediakan hal-hal yang luar biasa tersedia dalam kehidupan kita. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, Yusuf ini seorang pemimpi saudara ya. Seorang pemimpi, karena berawal dari mimpinya, maka saudara itu mendrive kehidupannya. Bahwa apa yang visi yang dia dapatkan daripada Tuhan, itu pasti akan terjadi dalam kehidupannya. Nah, kita akan lihat dulu saudara, siapa sih Yusuf? Yusuf artinya dalam bahasa aslinya itu artinya menambahi. Katakan bersama saya, menambahi ya. Jadi dari nol, setia, kemudian dia tekun, ya, kemudian dia sabar dan dia bertambah terus dari nol saudara. Ketika nol ini ada satu diangkat di depannya, maka nol ini menjadi 10. Amin. Semakin banyak nol dalam kehidupan kita saudara, angkanya ketika ditambah satu di depannya maka akan semakin besar nilainya. Artinya begini saudara, semakin
kita menyerahkan hidup kita buat Tuhan. Dan kita mengandalkan Tuhan, I am nothing but Jesus is something. Maka kita akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Amin. Nah saudara, kita akan lihat saudara Yusuf. Fakta tentang Yusuf. Nah Yusuf ini saudara ternyata anak kesayangan dari Israel atau Yakub. Ya, kenapa anak kesayangan? Karena Yakub mendapatkan anak ini di usia yang ke-91 tahun. Ya sudah kakek-kakek gitu ya. Yusuf punya 4 istri ya. Kalau tidak salah ini Yusuf anak pertama dari istrinya Rahel saudara. Nah ini yang menjadikan mungkin saudara Yusuf dikasihi oleh Yakub, oleh Israel. Kemudian Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya menjadi budak. Karena apa? Faktor iri hati. Perhatikan saudara, akan ada penderitaan yang kita alami karena ada orang-orang yang iri hati kepada kita ya. Iri hati karena apa? Kita dipakai Tuhan. Iri hati karena berkat yang kita terima. Iri hati karena banyak hal saudara. Dan membuat orang bisa iri hati. Kemudian Yusuf menjadi kepala rumah tangga di rumah tangga Potifar. Wah ini juga kisah yang mustahil, yang tidak mungkin. Budak jadi kepala rumah tangga. Kemudian Yusuf difitnah oleh istri Potifar dan dipenjarakan. Ya bukan dengan terkait kasus sekarang yang mirip saudara ya. Tapi ini berbicara tentang fakta bahwa ada fitnah yang akan menyerang saudara setiap kita. Pak Arifin selalu sampaikan bahwa di akhir zaman saudara kita akan menghadapi hal-hal seperti ini. Jadi saya utarakan ini supaya saudara jangan heran. Wah saya difitnah Pak, waduh saya rasanya sakit. Saudara itu sesuatu yang normal ya. Jadi biasa-biasa saja gitu ya. Kemudian Yusuf dan Elohim ini Allahnya orang Israel ya, ada namanya. Dapat mengartikan mimpi Firaun dan diangkat menjadi orang kedua di Mesir. Ini puncak daripada hasil yang didapatkan dari kesetiaan Yusuf kepada Tuhan. Makanya saudara, tetaplah setia. Amin. Jadilah orang-orang yang tetap setia kepada Tuhan. Karena apa saudara? Karena Tuhan akan perhitungkan orang-orang yang setia. Saya tidak melihat begini saudara. Yusuf mengeluh gitu kan dalam perjalanan hidupnya. Waduh kenapa saya jadi budak. Yusuf menjadi malas. Dia menjadi orang yang minder dan lain sebagainya. Tidak ada tercatat di Alkitab. Tapi dia jalani kehidupannya bersama dengan Tuhan. Nah kita akan melihat saudara beberapa hal. Bagaimana agar tetap kuat di tengah penderitaan. Ya seperti saya bilang mau tidak mau suka atau tidak suka saudara akan hadapi ini ya penderitaan di dalam Tuhan. Nah kita akan lihat yang pertama yaitu tabah menjalani hidup. Katakan bersama saya tabah menjalani hidup. Saya bacakan Kejadian 37 ayat 27 sampai 28 demikian firman Tuhan. Marilah kita jual dia kepada Ismail ini. Kepada orang Ismail ini. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia. Karena ia saudara kita. Darah daging kita dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataan itu. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat. Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu. Kemudian dijual kepada orang Ismail itu. Dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Saudara ini awal perjalanan hidup Yusuf menuju ke istana. Awal perjalanan hidupnya itu dimulai dari sumur. Ya, ingat saudara, catat baik-baik. Dimulai dari sumur. Bukan dimulai dari modal yang besar, bukan dimulai dari keberuntungan, tetapi dari penderitaan yang paling berat, saudara. Makanya saya mau katakan begini, apapun yang sedang engkau kerjakan, yang engkau alami hari ini. Mungkin kau katakan, Pak saya berada dalam titik yang paling bawah. Pak kehidupan saya sudah habis semuanya. Pak saya hadapi tantangan yang cukup berat. Dalam keluarga, dalam ekonomi, dalam studi, dalam hal apapun. Yakinlah begini saudara. Itu awal engkau menuju kepada hal-hal yang besar yang Tuhan sediakan. Amin. Kalau engkau punya sesuatu saudara, di mana engkau percaya kepada firman Tuhan, maka penderitaan yang paling berat yang kau alami, engkau akan mengatakan begini, ini adalah titik balik kehidupan saya untuk menuju kepada kehidupan yang jauh lebih besar lagi. Saudara yang kasihan Tuhan, penderitaan yang Yusuf alami ini luar biasa saudara. Mungkin banyak orang melihat secara kasat mata, Yusuf ini nasibnya seperti halnya saudara-saudaranya ya. Kenapa dibuang?
kemudian kenapa dijual saudara? Karena berharap Yusuf ini akan menemui nasib yang buruk dalam kehidupannya. Saudara, tahukah saudara, kalau orang merancangkan hal-hal yang buruk dalam kehidupan kita, percaya Tuhan merancangkan hal-hal yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kita. Tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Jadi saudara tidak ada masalah. Umpamanya saudara sekarang difitnah supaya saudara jatuh, saudara diperdaya, ditipu dan apapun itu saudara. Orang mengatakan aku ingin menghabisi engkau gitu ya. Tapi saudara, di mata Tuhan engkau sedang menuju kepada kehidupan yang jauh lebih baik lagi. Saya yakin saudara, bahwa ketika saudara mengerti arti sebuah penderitaan, bahwa di balik penderitaan ada kesempatan. Amin. Di balik penderitaan ada mujizat, di balik tekanan ada pertolongan Tuhan. Bahkan pertolongan ini pertolongan yang luar biasa sekali saudara. Siapa sangka saudara, Yusuf akan menjadi orang nomor 2 di Mesir pada waktu itu. Orang yang bukan orang asli Israel, asli Mesir. Orang yang berasal dari budak. Kalau dilihat saudara dengan logika tidak akan bisa. Tapi Tuhan saudara selalu bekerja di atas logika kita. Hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Hal yang mustahil menjadi tidak mustahil bagi Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Makanya saudara jalani hidup ini dengan tabah. Ya, kita lihat saudara 2 Korintus pasal 5 ayat 6. Maka oleh karena itu hati kami tabah senantiasa. Hati kami senantiasa tabah. Meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini kami masih jauh daripada Tuhan. Saudara, ini perkataan Rasul Paulus ketika dia juga menghadapi penderitaan yang sangat-sangat berat. Ya, dia diancam, dianiaya, mau dibunuh, saudara, dikejar-kejar, saudara, difitnah, saudara, dan tidak disukai oleh banyak orang karena kebenaran. Tapi apa yang terjadi, saudara? Dia tetap tabah. Ya, bahkan saudara mungkin kebanyakan orang akan melihat ketika Paulus menghadapi itu saudara. Orang melihat habislah saudara. Ya Paulus, tetapi saudara dia katakan gini. Bahwa selama kami mendiami tubuh ini kami memang masih jauh daripada Tuhan. Artinya begini saudara. Dia masih hidup dalam penderitaannya. Bagi dia tidak masalah. Mungkin dia masih jauh daripada Tuhan. Tapi selama masih ada dalam tubuh ini. Dia masih harus menderita, itu tidak masalah. Selagi kita hidup saudara. Paulus ingin pesankan begini. Akan banyak ada penderitaan yang menimpa kita. Ya, masih akan banyak ada penderitaan. Saudara, saya pernah bagikan saudara bagaimana penderitaan manusia, sebab di kitab Pengkhotbah katakan begini, segala sesuatu yang ada di bawah langit itu isinya semuanya penderitaan. Ya, sejak lahir saudara ngoe, bayi itu udah nangis gitu saudara ya. Kemudian besar masa kanak-kanak ada penderitaan, ada saudara. Ya penderitaan anak-anak mulai belajar, dia harus diatur oleh orang tuanya, diberi PR saudara. Jadi masa-masa semuanya hidup ini masanya penderitaan. Demikian juga sampai kuliah, susun skripsi, waduh saudara saya susun skripsi itu sampai enggak tidur-tidur saudara ya. Sekarang pun sama gitu ya, Olivia ya susun skripsinya ya. Saya dengar dari mamanya, waduh enggak gampang memang saudara. Kemudian pikirnya begini, wah nanti kalau sudah selesai kuliah kerja lebih enak. Enggak saudara ya. Kerja pun ada penderitaan, mulai bos marah-marah dan lain sebagainya. Kemudian dipikir, waduh ini hidup sendiri, kalau saya menikah lepas dari penderitaan. Enggak juga saudara, penderitaan tetap ada. Istri yang suka ngomel, suami saudara yang temperamental. Waduh semuanya saudara akan penuh dengan penderitaan. Wah pikir nanti saudara setelah punya anak penderitaan bebas, punya anak harus menanggung biaya sekolah, membimbing mereka, membesarkan mereka. Sampai seperti saya yang alami saudara. Dipikir juga wah nanti setelah anak selesai kuliah saya akan bebas dari penderitaan. Enggak saudara, di atas 40 tahun kita penuh dengan kelemahan tubuh. Kolesterol gitu ya saudara ya. Wah sakit kencing manis lah, tekanan darah tinggi, itu penderitaan semuanya saudara. Pikir nanti wah masa tua enak. Enggak saudara, kita akan beruban gitu ya. Dan menjelang ajal dan seterusnya saudara. Jadi segala sesuatu yang ada di bawah langit ini saudara, hidup sia-sia, penuh dengan penderitaan. Jadi hadapi penderitaan itu, jangan takut.
Haleluya. Coba katakan kanan kiri, jangan takut menderita ya. Harus siap. Nah, kapan kita tidak menderita? Nanti saudara, ketika kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Tabah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu berarti begini, tetap dan kuat hati dalam menghadapi bahaya dan sebagainya. Kemudian ada unsur juga berani. Ya, jadi bukan hanya sikapnya pasif, tidak saudara, tapi punya keberanian. Saya harus berani menghadapi penderitaan. Ini sikap orang-orang yang luar biasa dalam kehidupannya saudara. Ya saudara ingat Kolonel Sanders ya. Dia berhasil di usia berapa saudara? Kalau tidak salah 70 tahun ya. Itu luar biasa saudara. Jadi saya yakin saudara dari tempat ini saudara. Walaupun engkau mengatakan, Pak saya harus menderita, saya tidak tahu sampai kapan. Tapi ketika engkau setia, ada waktunya Tuhan akan membuat hidupmu indah pada waktunya. Amin. Akan membuatmu merasakan dan menikmati bahwa apa yang kau alami saat ini itu akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Saudara sampai sekarang saya pun saudara harus menanggung saudara. Begitu banyak hal yang memang harus saya tanggung. Dan saya harus hadapi, saya harus berani saudara. Saya tidak takut ya. Kenapa saya tidak takut? Karena ada penyertaan Tuhan tadi. Untuk membuat saudara tidak takut menghadapi bahaya. Ayo sertakan Tuhan dalam kehidupanmu. Amin. Sertakan dia saudara, maka engkau tidak akan pernah takut menghadapi apapun. Haleluya. Baik, yang kedua, tetap pegang teguh janji Tuhan. Kejadian pasal 37 ayat 5 sampai yang ke-11 saya bacakan buat saudara. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri, kemudian datanglah berkas-berkas kamu yang sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkas-berkas itu. Kemudian ayat 8 sampai dengan yang ke-11 saya bacakan. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Saudara, berawal juga dari sini bagaimana Yusuf juga menghadapi penderitaan. Nah, saya katakan begini saudara, bahwa kita harus tetap memegang teguh janji firman Tuhan. Saya cek saudara, ketika Yusuf mendapat mimpi ini umur 17 tahun. Ya, masih muda saudara. Jadi wajar saja kalau seseorang dapat mimpi, dia cerita mungkin karena mimpinya wah gitu ya, dia menceritakan kepada orang tuanya dan kepada saudara-saudaranya. Tapi kalau kita melihat saudara, makna sesungguhnya dari kisah ini adalah visi yang Tuhan berikan kepada Yusuf. Ya, ini adalah mimpi yang tidak mungkin yang Tuhan berikan kepada Yusuf. Dan saudara, perhatikan baik bahwa saat ini pun saudara, Tuhan sudah berikan visi kepada kehidupan kita. Amin. Bahwa kita menjadi orang yang berhasil dan berkemenangan. Amin. Kita menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Kita menjadi kepala dan bukan ekor. Kita akan terus naik dan tidak pernah turun. Dan Tuhan akan membuka pintu berkat atas kehidupan kita. Ini yang menjadi mimpi kita. Mungkin orang bisa mentertawakan kita saudara. Nah, berangkat dari sini saudara, maka Yusuf saya yakin saudara, ketika dia menjalani penderitaan, dia ingat akan mimpi itu. Saudara, apa yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus? Engkau akan menjadi orang berhasil. Amin. Engkau menjadi orang yang diberkati. Pegang teguh janji itu saudara. Janji firman Tuhan dalam kehidupan kita. Masa sih saya bisa menjadi orang berhasil? Saya punya latar belakang ekonomi yang terbatas. Pendidikan yang terbatas.
Kemampuan intelektual juga terbatas. Segala-galanya terbatas. Lahir dari orang yang tidak mampu dan lain sebagainya, saudara. Saudara, di mata Tuhan itu bukan alasan untuk saudara tidak diberkati Tuhan. Sebab Tuhan memberkati bukan dengan alasan itu, saudara. Tetapi karena kesetiaanmu kepada Tuhan. Amin. Nah, ini yang mendasari Yusuf, saudara. Sehingga dia tetap memandang kepada janji-janji Tuhan dalam kehidupannya. Saya dulu, saudara, tidak mengerti, masa sih saya bisa menjadi orang berhasil? Masa saya menjadi orang yang bisa menyekolahkan anak saya? Masa sih saya bisa punya rumah, punya mobil, punya kecukupan dalam kehidupan saya? Saya tidak pernah, saudara, mimpi ya? Iya pernah kan, saudara ya, waktu kecil, aduh saya jadi orang sukses gitu kan. Tapi saudara, untuk menjalani itu rasanya tidak mungkin. Dengan kondisi waktu itu memang tidak bisa, saudara. Sangat mustahil. Sangat tidak mungkin, saudara. Tapi ketika saya pegang teguh janji firman Tuhan, oh baru saya lihat, benar ya, janji Tuhan itu ya dan amin. Dan dia tidak pernah berbohong. Dia bukan manusia yang suka berdusta, saudara. Tapi dia Tuhan yang akan terus menggenapi janjinya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Saudara, apa yang menjadi harapanmu hari ini yang tidak mungkin? Kesembuhanmu, ekonomimu, masa depanmu yang tidak mungkin, segala-galanya tidak mungkin. Tapi saya mau mengatakan di mata Tuhan, saudara, segala sesuatu bisa menjadi mungkin, saudara. Amin. Saudara mungkin katakan sama seperti Yusuf. Berangkat dari mana Tuhan bisa mengubah kehidupan saya? Bukan dari mana-mana memang, saudara. Tapi karena Tuhan. Kuncinya tadi dalam ayat 2. Karena Tuhan menyertai Yusuf. Makanya penting sekali untuk kita meminta penyertaan Tuhan. Bagaimana saya minta penyertaan Tuhan? Ya, ibadah. Baca firman. Ingat selalu janji firman Tuhan. Baca firman Tuhan, saudara. Saya kembali lagi diteguhkan, saudara. Oleh renungan-renungan yang saya kirim, saudara. Begitu banyak orang-orang yang diberkati tanpa saya sadari. Pak, saya dikuatkan, Pak. Saya bersyukur, Pak. Ditanggapi lagi, saudara. Kemarin saya kan ke Bali gitu ya. Saya menemukan orang-orang yang saya kirimin, waduh terima kasih Pak, luar biasa, ini menguatkan saya. Karena di tengah perjalanan hidup ini, saudara, tidak gampang. Sama seperti Yusuf, saudara. Tidak gampang, saudara. Untuk melalui, menatap masa depan dengan penderitaan itu. Apalagi jadi budak. Apalagi, saudara, kemudian mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Rasanya pengen quit, pengen keluar aja dari hidup ini. Pengen mundur saja, saudara. Tapi karena kekuatan daripada firman Tuhan, itu yang akan menguatkan kita. Yang akan meneguhkan kita. Dan akan mengingatkan kita akan janji-janji firman Tuhan. Saudara, ayo tetap pegang teguh janji firman Tuhan. Amin. Untuk mengingatkan kembali akan janji-janji Tuhan. Baca firman Tuhan. Amin. Saya mendapat teguran kemarin dalam pertemuan KLC ya, Kingdom Leadership Summit, saudara. Bahwa bagi hamba Tuhan, satu kemunduran, saudara, ketika dia baca firman Tuhan waktu menyiapkan khotbah saja, kemunduran. Firman Tuhan harus dibaca setiap hari. Jangan waktu-waktu tertentu saja. Kemunduran hamba Tuhan, saudara. Saya ditegur, saya sadar gitu, saudara. Kadang-kadang memang ada malas, ada apa, tapi puji Tuhan, saudara. Saya setiap hari baca firman Tuhan dan saya selalu diteguhkan oleh janji firman Tuhan. Karena apa? Kita butuh peneguhan. Kita butuh kekuatan, saudara. Sama seperti ketika saudara masuk ke padang gurun, perlu kekuatan, perlu air, perlu makanan. Nah, firman Tuhan ini ya seperti itu fungsinya, saudara. Yang akan menguatkan setiap kita. Nah, Kejadian 41, saudara, apa yang terjadi dengan Yusuf ketika itu? Ayat 44 sampai 46 saya bacakan. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, akulah Firaun tetapi dengan tidak setahumu seorang pun tidak boleh bergerak ke seluruh tanah Mesir. Lalu Firaun menamai Yusuf Safnat Paneah serta memberikan Asnat anak Potifera imam di On kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Kita baca sama-sama ayat 46. Yusuf berumur berapa? 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Wow, dia dapat mimpi umur berapa tadi?
17 tahun. Digenapi umur 30 tahun. Jadi kurun waktu 13 tahun saudara, dia menjalani penderitaan dan hanya ada penderitaan saudara. Sesuatu yang tidak mengenakan. Dan tepat di usia 30 tahun saudara, dia mendapat janji. Sekarang pergumulanmu usianya berapa tahun gitu saudara ya? 5 tahun, 7 tahun, belum seperti Yusuf. Belum seperti Yusuf saudara. Bahkan mungkin saudara ada yang melebihi usia pergumulannya lebih daripada Yusuf. Itu pun kasih karunia supaya saudara mendapatkan hal yang lebih besar lagi. Saya bergumul saudara dalam hal ini bertahun-tahun saudara untuk dapat menerima atau Tuhan menggenapi janjinya. Makanya saudara tetap sabar ya. Haleluya. Tetap setia. Haleluya. Dan saya yakin saudara, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Semuanya nyanyi. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Hadapi setiap pergumulanmu seiring dengan waktu Tuhan. Amin. Mungkin istrimu cerewet, tidak bertobat-bertobat. Suamimu keras kepala, tidak bertobat-bertobat. Kerjaanmu pada hari-hari posisi akademi corona belum naik-naik sampai saat ini. Ingat, waktu Tuhan yang terbaik Tuhan pasti berikan dalam kehidupan kita. Amin. Jadi saudara, ayo tetap pegang teguh apa yang pernah Tuhan katakan dalam kehidupan kita. Kalau saya saudara, banyak yang Tuhan katakan dalam kehidupan saya saudara. Ketika saya baca firman Tuhan, Tuhan bilang, rancangan Tuhan rancangan terbaik dalam kehidupan. Saya pegang, yes, Tuhan akan menjadikan kau kepala, yes, itu janji Tuhan. Apakah engkau sampai hari ini tetap memegang teguh janji firman Tuhan? Apa engkau sudah lupa akan janji-janji Tuhan dengan pergumulan dan persoalan yang sedang kau hadapi? Tapi saya yakin saudara jemaat Tuhan di tempat ini tetap memegang teguh janji firman Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Haleluya. Nah, yang ketiga saudara. Yang ketiga begini saudara. Menambahkan terus iman di tengah penderitaan. Jadi jangan saudara menjadi orang yang pasif di tengah penderitaan. Ya, tanpa melakukan sesuatu, tanpa saudara semakin tekun, semakin bergiat. Bahkan saudara tengah penderitaan malah mundur, malah tidak mendekatkan diri kepada Tuhan. Saya yakin saudara, ketika Yusuf hadapi penderitaan di tengah-tengah perjalanan hidupnya yang penuh dengan penderitaan tadi, dia semakin hidup dekat dengan Tuhan. Ini kuncinya. Kejadian 41 ayat 15 sampai yang ke-16 saya bacakan. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, aku telah bermimpi dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikan, tetapi telah ku dengar tentang engkau, hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya. Yusuf menyahut Firaun. Kita baca sama-sama. Bukan sekali-kali aku melainkan Allah atau Elohim juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Saudara yang kasih Tuhan, ini kunci daripada kemenangan daripada Yusuf dan keberhasilan dan kehebatan daripada Yusuf saudara. Bahwa dia mendapatkan itu dari Tuhan. Kenapa dia yakin? Karena dia dekat dengan Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan. Saudara, ketika seorang dekat dengan Tuhan maka akan saling mempercayai. Maksudnya ketika seorang dekat dengan siapapun saudara, dia teman dekat saya, dia pasti yakin dan sangat mempercayai saudara. Nah demikian juga Yusuf saudara. Karena kedekatan dengan Tuhan, dia sangat yakin saudara, bahwa Tuhan akan menyertai dia padahal taruhannya nyawa. Begitu saya baca kitab ini saudara, bagaimana Yusuf saudara mau menerjemahkan mimpi daripada Firaun. Ya, itu sebelumnya saudara Firaun sudah memanggil orang-orang pintar saudara. Zaman itu saudara, itu orang-orang di Mesir itu luar biasa. Ya, baik intelektualnya, tingkat ilmu pengetahuannya dan lain sebagainya. Bahkan ahli-ahli nujum, dukun-dukun pada waktu itu luar biasa pada waktu itu. Tapi tidak ada satupun yang bisa mengartikan mimpi daripada Firaun, saudara.
Tapi Yusuf saudara diberikan hikmat oleh Tuhan. Diberitahukannya rahasia akan mimpi daripada Firaun. Dan apa yang terjadi saudara? Yusuf pun saudara ketika dapatkan itu tidak sombong. Saudara. Oh ini karena saya, oh ini karena kehebatan saya. Tidak saudara. Tapi dia katakan, bukan sekali-sekali aku melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Saudara saat itu juga dia memperkenalkan saudara nama Elohim kepada Firaun pada waktu itu saudara. Sehingga nama di atas segala nama itu diberitakan di Mesir pada waktu itu. Ini kesempatan saudara buat kita juga untuk menambahkan iman. Pengenalan kita akan Tuhan akan menentukan keberhasilan dan perjalanan kehidupan kita selanjutnya. Saya yakin kalau Yusuf tidak kenal Tuhan, dia pasti saudara bingung untuk menjawab. Tapi karena dia percaya, dia kenal Tuhan saudara. Dia tahu persis siapa Tuhannya. Bahwa Tuhan yang akan memberitahukan makna daripada mimpi Firaun. Dan apa yang terjadi saudara? Ternyata saudara, benar terbukti Tuhan menyertai kehidupan daripada Yusuf. Demikian juga dengan kehidupan kita. Ayo kenal dekat dengan Tuhan. Amin. Bagaimana kita mau kenal Tuhan? Ya semakin dekat dengan Tuhan. Ya, semakin intim dengan Tuhan. Ya kami selalu concern saudara untuk ibadah doa pagi. Nanti pun ke depan saudara ketika gereja itu jadi. Ya Pak Daniel, wah ini pelaksananya sudah sibuk sana sini saudara. Luar biasa. Nanti kita adakan ibadah tengah minggu. Ya, doa saudara. Saya mau tekankan itu supaya apa saudara? Kita benar-benar menjadi orang yang dekat dengan Tuhan. Saudara cek keberhasilan Yusuf ini dari mana? Bukan karena memang dia menambah pengetahuan, menambahkan ilmu dalam kehidupannya. Tapi saudara pondasi daripada kehidupan Yusuf ini itu intim dengan Tuhan. Dari keintiman dengan Tuhan menghasilkan begitu banyak hasil. Pengetahuannya ditambah, hikmatnya ditambah, perlindungannya juga ada saudara. Masa depannya juga luar biasa. Jadi keintiman dengan Tuhan adalah pondasi kehidupan kita saudara. Untuk kita menjadi orang-orang yang berhasil dan berkemenangan. Saudara kita akan banyak menghadapi tantangan di depan. Ya, kalau tidak dengan Tuhan hati-hati saudara. Coba katakan kanan kiri. Kalau tidak dengan Tuhan hati-hati. Hati-hati saudara. Saudara akan mudah goyah, mudah mundur, putus asa, hilang saudara daripada Tuhan dan seterusnya. Ayo tetap intim dengan Tuhan. Iblis sedang menggeser begitu banyak kesibukan-kesibukan kita ya dengan begitu banyak sosial media. Bangun pagi-pagi saudara, itu sekarang tuh bukan lagi doa, tapi sudah bangun pagi lihat Facebook, bangun pagi lihat WA, bangun pagi saudara bukannya baca Alkitab lihat TikTok saudara ya. Tapi kalau di dalam TikToknya ada firman Tuhan tidak apa-apa gitu ya. Nah itu saudara perubahan-perubahan. Makanya saudara ayo jangan mau digeser dengan gaya hidup seperti model zaman sekarang. Karena itu akan membuat engkau bisa mundur daripada Tuhan. Nah iman adalah dasar daripada segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah saudara iman ini adalah jembatan dari hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dasar daripada segala sesuatu yang kita harapkan. Artinya begini, iman akan dapat melihat apa yang belum terjadi itu sudah terjadi. Pak Abraham Alex Tanuseputra dosen saya dan juga rektor saya waktu itu saudara. Dia pernah katakan begini saudara. Kalau saudara buka mata gitu ya, saudara akan lihat fakta kehidupan yang rumit. Tapi ketika saudara menutup mata, maka saudara akan bisa melihat kebesaran demi kebesaran Tuhan. Ya, artinya begini, ayo berdoalah. Iman akan membuat engkau melihat hal-hal yang besar. Dan iman juga menjadi jembatan dan untuk melihat sesuatu yang besar saudara dalam kehidupan saudara. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Karena apa? Sudah ada iman. Sebenarnya iman ini sudah ada dalam kehidupan kita. Oh engkau menjadi orang berhasil. Engkau akan menjadi orang yang berkemenangan. Engkau akan menjadi orang yang sukses. Faktanya belum memang. Tapi ketika kita saudara memejamkan mata dan katakan aku berhasil. Maka engkau sedang menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada.
1 Yohanes 5 ayat 4 sampai 5 katakan demikian. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia apa saudara? Iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Yang mengalahkan dunia, iman kita. Bukan keuangan kita, bukan kehebatan kita, bukan keahlian kita, bukan ekonomi kita, bukan kegantengan, bukan kecantikan kita, tetapi iman kita. Dunia sekarang saudara sedang menawarkan begitu banyak tawaran yang akan membuat kita jauh daripada Tuhan. Ini harus dikalahkan. Katakan bersama saya harus mengalahkan dunia. 2, 3, saya harus mengalahkan dunia dengan iman saudara. Wow. Saya yakin saudara bahwa ketika saudara dan saya di tengah penderitaan ini kan kita lagi hadapi penderitaan ya. Beban, persoalan, pergumulan, ekonomi, toko lagi sepi ya tante ya. Kemudian persoalan keluarga, pendidikan, ini kita sedang hadapi. Yang harus kita lakukan Tuhan mau begini sama seperti Yusuf. Tambahkan iman. Tambahkan iman saudara. Iman didapat dari mana? Pendengaran akan firman Kristus. Baca firman, baca firman. Ini yang menguatkan kehidupan Yusuf sehingga saudara menjadi orang yang berhasil. Walaupun di negeri asing saudara. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Jadi saudara, saya undang kita bangkit berdiri. Bagaimana agar tetap kuat di tengah penderitaan. Yang pertama, tabah menjalani hidup ini. Yang kedua saudara, tetap pegang teguh janji Tuhan. Kemudian yang ketiga, menambahkan terus iman di tengah penderitaan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan. Katakan bila kau izinkan, bila kau izinkan sesuatu terjadi. Katakan ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu ya, ku percaya kuasa-Mu memulih. Katakan waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti. Ya katakan dengan imanmu, yang terbaik. Haleluya. Tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang. Lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan. Lewati cobaan, oh, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Musik pelan saja, pujikan pujian. Saudara, sejenak kita renungkan firman Tuhan hari ini. Saudara, mungkin waktu-waktu yang kau lalui hari-hari ini sedemikian berat. Begitu banyak tekanan, ujian, tantangan. Begitu menghimpit kehidupanmu. Bahkan sangat
mengganggu pribadimu. Namun hari ini belajarlah dari Yusuf. Apa yang Yusuf alami, bukan dari nol lagi, tapi dari minus. Yang dia lakukan, dia tetap tabah menjalani hidupnya. Dia tetap pegang teguh janji firman Tuhan. Dan kemudian dia terus menambahkan iman di dalam penderitaan yang tengah dialaminya. Hari ini saudara, minta kekuatan daripada Tuhan. Sehingga engkau hari ini tetap kuat di dalam Tuhan. Tuhan mau engkau mencapai garis akhir. Engkau mendapatkan apa yang kau impikan. Dan janji-janji itu tergenapi. Jangan pernah putus asa. Jangan juga pernah mengeluh atau kecewa kepada Tuhan. Jalani hidup ini. Sebab hal-hal yang besar sedang menantimu. Penghiburan, kekuatan daripada Tuhan akan mendampingi kehidupanmu. Dan percayalah, waktunya engkau akan mendapatkan hasil yang terbaik. Engkau akan melihat sukacita yang besar. Engkau akan mengalami sesuatu yang dapat mengobati penderitaanmu yang sedemikian lupa. Sehingga aku akan dapat katakan bahwa aku sudah lupa dengan apa yang aku alami. Sebab hari ini aku sudah berjumpa dengan Tuhan. Aku sudah mendapatkan sesuatu yang luar biasa daripada Tuhan. Terima kasih, kuatkan anak-anakmu Tuhan di tempat ini. Kami bersyukur, kami berdoa dari tempat ini Tuhan. Jamah setiap kami Bapa. Biarlah Tuhan kami terus menjadi orang-orang yang kuat. Sampai keadaan kami seperti Yusuf Tuhan. Kami mendapatkan hasil yang luar biasa. Terpujilah nama berkat Tuhan atas umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku.
kita terima berkat daripada Tuhan. Haleluya. Biarlah damai sejahtera, kekuatan daripada Tuhan, juga perlindungannya menyertai engkau mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Diberkati lumbung-lumbungmu, diberkati usahamu, diberkati pendidikanmu, diberkati buah karya tanganmu, kemanapun kakimu melangkah dalam kebenaran, Tuhan buat berhasil. Dan apapun yang kau kerjakan dalam kebenaran juga dibuat Tuhan juga berkemenangan dan berhasil. Dan terima berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang percaya katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus berkati.